Sambut sahabat, lepaskanlah egomu, bersatu untuk jadi satu. Bersama kita kan terasa indah semua. Janganlah ragu untuk satukan mimpi. Bersama kita we walk together. Hey, siapa dia? Sobat baru kita, mari satukan rasa, buang segala problema. Ulurkan tangan, kita sambut sahabat, lepaskanlah egomu, bersatu untuk jadi satu. Bersama kita kan terasa indah semua. Janganlah ragu untuk satukan mimpi. Bersama kita we walk together. Sulit memang untuk satukan perbedaan kita semua, bersatu dalam FKMKKP. Bersama kita kan terasa indah semua. Janganlah ragu untuk satukan mimpi. Bersama kita we walk together. Bersama kita kan terasa indah semua. Janganlah ragu untuk satukan mimpi. Bersama kita we walk together. Bersama kita we walk together. Bersama kita we walk together. Ini udah selesai ya lagunya ya? Sudah nih, nggak ada suara lagi kok ini. Oke. Halo semuanya. Halo, halo. Halo. Hai. Halo. Yang belum on cam sama belum ganti nama. Yang belum on cam sama yang belum ganti nama, silahkan on cam dulu ya sama ganti namanya. Yuk. Ini siapa nih? Ada Vika, terus ada Felicia, ada Lintang, ada Sally, ada Gaby, ada Sophie, ada Maria, ada Indah. Yuk on cam dulu yuk. Sama jangan lupa ya diganti namanya. Kita tunggu sampai nggak usah deh. Kita tunggu pokoknya. Yuk. Ya teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam dulu ya.
Oh, masih banyak nih yang join. Wow. Masih terus meningkat ya, kayaknya bisa sampai ratusan ini Hmm. pesertanya. Ini dari penjuru seluruh Keuskupan Purwokerto nih ya. Hmm. Kita bisa ketemu di sini, ada yang dari mana nih? Mejasem, dari Wonosobo, dari Gombong, dari Katedral, dari Purwokerto ya. Terus dari Banjarnegara juga ada, Sidoarjo ada. Terus dari mana lagi nih, Kak? Dari Pemalang nih ada. Oh ya nih. Terus dari Selawi nih juga ada, dari mana Mejasem. Wah, banyak banget ya. Purwokerto. Komplit Ini dari sekarang utara, selatan, timur, barat. kita ketemu bareng-bareng di sini nih. Sekarang total partisipannya udah 61 nih. Oke. Ini masih ada beberapa yang belum on cam. Sama jangan lupa background-nya ya, teman-teman. Nggak bisa lagi di luar, maaf. Oh iya. Oke, kalau gitu kita sambil nunggu. Oke. Yang jaringannya mungkin nggak stabil, nggak apa-apa deh. Karena ya gimana lagi ya. Oke. Ini sambil nunggu teman-teman yang belum pada off cam, yang belum pada on cam, kita langsung mulai aja nih ya, Kak. Oke. Selamat datang buat teman-teman semua di acara Valentine Day 2021 bersama FKM KKP. Yeay! Oke, teman-teman. Di acara kali ini kita akan melakukan banyak kegiatan, walaupun sekarang kita online, tapi itu tidak menutup kemungkinan buat kita semua melakukan berbagai aktivitas ya. Salah satunya acara Valentine Day ini. Kita melalui acara ini kita bisa berbagi kasih buat teman-teman semua di seluruh penjuru Keuskupan Purwokerto. Ya nggak, Kak Krisna? Iya, walaupun kita kalau memberi kasih sayang itu harus setiap hari ya, nggak cuma sekali setahun. Tapi ini sebagai puncak atau peringatan aja, sebagai simbolis tiap tahun dalam merayakan hari kasih sayang ya. Yes, benar banget. Oke, sebelum kita mulai acaranya nih, kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Oke, kita kenalin dulu nih, siapa sih? Dari tadi nih ada dua orang nih yang ini ngapain sih ngomong mulu. Nah, kita kenalin dulu nih, siapa nih? Dari aku dulu ya. Aku di sini Ajeng, aku di sini yang akan mendampingi teman-teman semua memandu acara ini di acara Valentine Day ini. Dan aku bersama satu temanku, siapa nih? Halo teman-teman, aku Krisna dari Wonosobo dan pada kali ini saya akan menjadi partner dari Ajeng untuk membawakan acara KMKKP ini dari awal sampai akhir. Oke, thank you Kak Krisna. Oke, nah yang namanya acara tuh pasti ada suatu aturan ya, yang dimana aturan itu tuh sebagai pedoman buat teman-teman menaatinya. Nah, sebelum kita mulai acara itu, aku akan membacakan beberapa peraturan yang mungkin teman-teman perlu cermati biar acara ini tuh berjalan dengan lancar ya. Oke, yang pertama, peserta diwajibkan hadir dalam Zoom tepat waktu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu tadi ya. Yang kedua, peserta diwajibkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. 3. Peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Peserta diwajibkan untuk memakai background yang telah disediakan. Kecuali buat teman-teman yang sekarang pakai device-nya pakai HP, itu memang nggak bisa pakai background, jadi nggak apa-apa lah, kita maklumin. Terus yang kelima, jika peserta ingin berbicara atau bertanya, silakan teman-teman ngetik namanya di kolom chat, nanti teman-teman akan dipersilahkan oleh MC-nya. Jadi nanti ketika ada sesi tanya jawab kan, teman-teman silakan, misalnya ada mau bertanya atau mau sharing, teman-teman bisa langsung ketik namanya di sini, misalnya kayak Ajeng, nanti dari MC akan mempersilahkannya. Gitu teman-teman. Terus yang keenam,
Format nama peserta adalah nama, panggilan, plus asal paroki. Ayo, siapa nih yang belum diganti nih? Yuk, diganti dulu ya yang belum ganti. Vincentius Setia nih belum ganti, ayo. Diganti dulu yuk. Terus siapa lagi nih? Udah ganti. Maria Diana nih belum ganti juga. Yuk, diganti dulu yang belum ganti. Diganti dulu ya teman-teman supaya nanti ketika ada tanya jawab kita nggak bingung ini asalnya dari mana sih gitu. Yuk yang belum diganti dulu ya. Terus fitur mikrofon di mute saat narasumber berbicara. Peserta bisa mengaktifkan saat diminta. Jadi ya nanti kalau misalnya ada kayak MC ya gini lagi ngomong atau nanti kita kan ada sesi materi sharing kayak gitu ya. Nanti ketika ada yang berbicara silakan teman-teman di unmute di mute. Nah, nanti ketika teman-teman ingin berbicara silakan di unmute. Pakaian bebas, sopan dan rapi. Terus kalau bisa satu orang satu device ya teman-teman. Kalau memang ada dan memungkinkan satu orang satu device. Terus saat acara berlangsung dilarang makan, merokok dan nge-vape atau meninggalkan device kecuali ke toilet. Sebelum ke toilet juga bisa izin dulu lewat kolom chat ini, room chat ini. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari beberapa peraturan dalam kegiatan ini? Nggak ada nih kayaknya. Oke. Kalau nggak ada, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita memulai doa pembuka dulu ya, biar acara ini tuh berjalan dengan lancar, biar kita juga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Siapa nih Kak Krisna kira-kira yang mau memimpin doa nih? Sebelumnya maaf Ceng, ini aku ya. gitu. Untuk teman-teman yang nickname-nya Agam Pemalang, minta tolong untuk mengalihkan hostnya ke Agil Gombong. Oke, terima kasih. Maaf. Oke, udah? Nah, sepertinya belum. Indah. Udah belum ya? Udah dialihin kan? Oh, belum. Belum dialihkan. Oke. Agam, halo Agam. Halo. Ya, halo. Bisa minta tolong dialihin nggak? Udah belum? Bentar. Ya. Bisa nggak? Caranya gimana ya? Oh ya, silakan Frater Agil memandu pengalihan host ini. Oke, kamu ke arah kolom chat diklik. Kok chat partisipan. Kemudian nanti ke arah diklik tulisanku, itu nanti ada tulisan more ya, udah diklik more, nanti make a host, diklik. Bisa? Saya keluar dulu bentar deh. Belum ya? Belum. Oh ya udah. Oke. Sambil nunggu Agam, kita langsung lanjut mulai aja ya. Kita mulai dulu dengan doa. Siapa nih Kak Krisna yang bakal mimpin doa? Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita melanjutkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa atas puji syukurnya karena kita dapat berkumpul pada sore hari ini ya. Ya, untuk doanya akan dipimpin oleh Gegi. Gegi silahkan.
Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Oke, frater, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan memimpin doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memberikan kami karunia dan kesehatan sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai acara Valentine pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara nanti. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Gigi atas doa pembukanya. Terus habis ini ada apa nih Pak Ajeng? Oke, sebelum kita lanjut nih ya ke acara berikutnya, tadi kita punya jargon nih. Gimana nih Kak jargonnya? Oke, Oke, kita praktekin ya. oke siap. Nanti Ajeng sautin aku ya Ajeng. Oke, siap. Valentine 2021. Ulangi dong. Oke, ntar ya. Kita mulai. Oke. Valentine 2021. Cintai kawanmu, tebar cinta tiap hari. Yeay! Oke, mungkin teman-teman di sini bisa ngikutin dulu ya sebelum kita next ke acara berikutnya. Ini sebagai syarat kalau misal teman-teman udah berhasil nih ya di tahap ini, nanti kita bakal lanjut ke tahap berikutnya. Oke, gimana? Ayo Kak Krisna. Teman-teman bisa unmute dulu, terus kita bisa seruin jargonnya bareng-bareng biar kita tambah semangat nih. Masa cuman di sini masa cuman kita doang nih yang dari tadi ngomong terus. Nah, teman-teman di sini boleh ayo kita saling memberikan semangat melalui jargon ini. Yuk Kak Krisna, boleh dipimpin. Let's go. Cintai kawanmu, tebar cinta Aku jatuh cinta kepada kamu semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan buat jargon bersama. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Tadi kan ini teman-teman udah berhasil nih buat jargon. Nah, kita kasih hadiah nih. Apa nih Kak hadiahnya nih? Kira-kira apa ya hadiahnya? Habis ini ayo. Kita lanjut ngapain gitu loh. Oke, ayo ngapain ayo. Oke. Selanjutnya kita akan ada perkenalan FKM KKP oleh Ketua FKM KKP kita. Siapa nih Kak Krisna ketuanya? Yang tidak lain adalah Kak Ivena. Oke. Mana nih Kak Ivena suaranya? Halo teman-teman. Halo. Hai. Halo. 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 Terima kasih untuk Ajeng dan Krisna atas waktunya. Kita langsung mulai aja ya teman-teman buat perkenalan FKM KKP pada sore hari ini. Udah kelihatan belum PPT-nya aku? Sudah. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Halo. Sore. Selamat sore. Kali lagi teman-teman, selamat datang di acara Valentine bersama FKM KKP buat cinta antar komunitas. Yeay. Perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Magdalena Ivena Angelin, biasa dipanggil Ivena. Aku dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, asal paroki dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Nah, apa itu FKM KKP? FKM KKP merupakan forum komunitas mahasiswa atau mahasiswi Katolik Keuskupan Purwokerto yang berada di Yogyakarta. Nah, kita ini dibentuk
sebagai wadah untuk mahasiswa-mahasiswi Keuskupan Purwokerto yang menjalani studi di Yogyakarta. Bisa disebut kita ini sebagai wadah untuk melepaskan rindu jika kita kangen sama rumah. Karena Keuskupan Purwokerto itu kita semua rata-rata anak FKM KKP itu berasal dari Keuskupan Purwokerto. Tentu saja kita juga berada di bawah naungan Keuskupan Purwokerto. Nah, selanjutnya visi FKM KKP. Tentu setiap organisasi pasti memiliki visi agar tetap berjalan dengan lancar. Visi FKM KKP yaitu menjadi paguyuban mahasiswa atau mahasiswi Keuskupan Purwokerto yang berdaya pikat, berdaya ubah, dan berdaya hidup di tengah masyarakat. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi yang kita miliki, kita harus memiliki misi. Nah, salah satu misi yang diperjuangkan oleh FKM KKP adalah mengolah kehidupan iman sebagai orang-orang muda yang terus berupaya mengembangkan hidup spiritual melalui kegiatan seperti rekoleksi, retret, dan ziarah. Tapi tentu saja kita itu nggak cuman rekoleksi, retret, dan ziarah. Kita juga ada acara yang tidak terlalu formal. Nah, contohnya seperti sekarang ini. Acara seperti ini kita buat juga dengan tujuan untuk membangun rasa persaudaraan antar anggota FKM KKP. Nah, tentunya FKM KKP itu punya pendamping yang sangat hebat yang bisa membawa kita sampai pada saat ini, pada detik ini. Yang pertama ada Frater Hari, ada Frater Rio, dan ada Frater Agil. Frater Hari, Frater Rio, Frater Agil mungkin boleh dadah supaya teman-teman tahu mereka ada di sini juga. Nah, selanjutnya FKM KKP juga tentunya pasti punya pengurus agar tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama ada saya, Ivena sebagai ketua, kemudian ada Krisna. Oh ya, teman-teman yang disebut boleh lambaikan tangan ya, supaya teman-teman lainnya kenal. Nah, itu ada Krisna yang sedang dadah, MC kita sebagai wakil ketua. Selanjutnya ada Ivana sebagai sekretaris. Kemudian ada Angel sebagai bendahara. Silakan dadah-dadah teman-teman. Selanjutnya ada koor basis. Nah, untuk basis itu sendiri nanti aku juga akan jelasin di slide selanjutnya. Pertama ada basis Paingan, itu ada Catherine, basis Merican ada Gigi, basis Babarsari ada Lingling, dan basis campuran ada Sally. Silakan teman-teman untuk melambaikan tangan, menyapa teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Nah, selanjutnya ada seksi liturgi. Yang pertama ada Mei, ada Ajeng, ada Feby. Teman-teman silakan melambaikan tangan ya yang disebut. Selanjutnya ada Humas, ada Lintang, dan ada Usaha Dana, Yoel. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? FKM KKP itu kita ngapain aja sih? Apa yang kita lakukan di FKM KKP? Terutama saat offline. Nah, yang pertama ada sambat, sambut sahabat. Nah, sambat ini sendiri itu merupakan suatu acara penyambutan anggota FKM KKP yang baru untuk bergabung bersama. Nah, sambat ini biasanya kita lakukan dengan kayak makrab gitu, seperti biasanya kita lakukan di Kaliurang. Tapi sayang sekali karena situasi pandemi saat ini kita tidak bisa melakukan acara tersebut. Nah, kemudian ada misa awal dan akhir semester. Nah, seperti judulnya, biasanya kita lakukan di awal dan akhir semester. Nah, itu kita biasanya lakukan di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Nah, kemudian ada Valentine Day. Nah, Valentine Day ini seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, kalau misalkan offline, itu Valentine Day kita biasanya kita berkumpul, main games bareng, terus tentunya tukeran coklat juga. Terus biasanya Valentine Day ini kita gabung dengan pemilihan ketua dan wakil. Tapi untuk sekarang pemilihan dan wakil ketua selanjutnya belum bisa dilakukan.
Nah, selanjutnya ada pendalaman APP. Nah, pendalaman APP ini kita biasanya lakukan juga di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Nah, selanjutnya ini ada usaha dana bersama. Ini sebenarnya ini seru banget ini teman-teman, usaha dana bersama. Biasanya kita melakukan usaha dana bersama itu sebelum sambat, acara sambat kita melakukan usaha dana bersama. Biasanya usaha dana bersama ini kita lakukan dengan jaga parkir di gereja-gereja, terus mengisi kur juga di gereja-gereja. Nah, dari usaha dana ini kita biasanya bisa semakin dekat dengan anggota yang lain. Nah, selanjutnya ini ada futsal bersama. Ini futsal bersama ini biasanya dilakukan sama frater-frater sama anggota-anggota FKM KKP yang cowok-cowok. Yang cewek juga boleh datang nonton gitu. Selanjutnya ada bakti sosial. Nah, bakti sosial ini kita lakukan dengan sambil jalan-jalan juga bisa teman-teman. Jadi nggak cuma bakti sosial dan tentunya ini juga bisa membantu membangun persaudaraan satu sama lain. Nah, tapi sayang sekali dengan adanya pandemi ini, acara-acara FKM KKP yang baru saya sebutkan tadi itu belum bisa dilakukan dengan maksimal. Mari kita berharap pandemi segera berakhir supaya kita bisa melakukan semua acara yang tadi aku sebutin, biar kita makin kenal satu sama lain. Nah, ini ada foto-fotonya dari ini dulu. Ini kita foto bersama di Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran. Terus yang ini futsal bersama sama frater-frater. Terus yang ini pendalaman APP kita lakukan di Sancta Dharma Merican. Nah, ini Valentine tahun 2020 tepat sebelum pandemi. Nah, ini acara terakhir sebelum pandemi yang FKM KKP lakukan. Nah, ini juga kita lakukan di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Nah, kalau untuk ini salah satu bentuk usaha dana yang kita lakukan. Waktu itu kita bantuin ngisi kur di gereja kampus Merican, kampus Sancta Dharma Merican. Nah, tempat nongkrong FKM KKP. Nah, di sini maksudnya tempat kita kumpul. Nah, biasanya FKM KKP itu kumpul di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Nah, itu ada alamatnya ya teman-teman. Semoga pandemi segera berakhir, jadi kita bisa main-main ke sana. Nah, ini basis ini. Jadi basis itu adalah bisa disebut sebagai, mungkin kalau di gereja itu disebut sebagai lingkungan. Jadi basis Merican itu diisi oleh mahasiswa-mahasiswi Sanata Dharma Merican. Biasanya kita kumpul seperti yang difoto, kalau nggak kita kumpul di lapangan Realino. Nah, untuk basis ini digunakan untuk mempermudah menghubungkan anggota FKM KKP satu sama lain. Misalnya nih, kalian basis Merican mau ke gereja bareng, nah itu kan lebih gampang karena wilayahnya sama. Nah, kalau basis Paingan, ini Universitas Sanata Dharma Paingan. Nah, terus juga bisa, pokoknya daerah-daerah Paingan bisa bergabung di basis Paingan. Nah, basis Paingan tadi dikoordinasikan oleh Catherine, kalau yang Merican tadi oleh Gigi. Selanjutnya ada basis Babarsari. Basis Babarsari ini dikoordinasikan oleh Lingling, dan ini berisi oleh mahasiswa-mahasiswi dari kampus Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya ada basis campuran. Nah, basis campuran ini dari Stipram, UGM, UNY, terus UPN, terus pokoknya semua mahasiswa-mahasiswi yang tidak termasuk dalam basis-basis yang tadi aku sebutkan. Nah, basis campuran ini dikoordinasikan oleh Sally. Nah, teman-teman, setelah acara ini selesai, nanti aku akan bagikan link. Teman-teman masuk ke basis mana, nanti bisa kalian masuk ke basis masing-masing, terus bisa mendapatkan informasi lebih lanjut juga di basis-basis tersebut. Nah, sekian dari aku. Sekali lagi, selamat datang dan selamat mengenal FKM KKP. Mari kita nikmatin acara pada sore hari ini. Terima kasih, teman-teman. Tepuk tangannya mana dong? Kalau kalian tepuk tangan bisa lewat reaction aja ya, daripada pakai unmute semua.
Nah, terima kasih ya Ivana atas sambutan sama penjelasannya tentang apa itu FKM KKP. Jadi kalau bisa aku ringkas itu kan kita ini kayak tidak hanya perkumpulan orang-orang muda yang hanya berbasis dalam kerohanian, tapi juga dalam basis sosial ya. Tapi semua itu dikemas dalam cara anak muda yang gaul dan tentu saja nyaman. Nah, terus kali ini kita mau lanjut apa nih? Ngapain nih Kak habis ini? Kalau misalnya kita udah mengenal nih satu sama lainnya, kita udah tadi kan udah tahu nih FKM KKP ngapain aja nih kegiatannya. Nah, terus ngapain nih? Kita kayaknya akan masuk ke dalam inti acaranya ya. Iya benar. Bagaimana? Apalagi kalau hari ini tepat pada hari Valentine ya. Tapi walaupun Valentine kali ini kita LDRan semua, tapi nggak apa-apa ya. Semangat kasih sayangnya masih membara ya. Benar banget. Sangat terasa. Oke. Nah, apa nih inti acaranya Kak? Biasanya ini kan kalau kita offline nih inti acaranya itu kan makan ya. Nah, ini ngapain ini? Apakah kita akan makan bareng-bareng nih tapi dari masing-masing rumah apa ngapain nih Kak? Oh jangan, nanti melanggar peraturan dong kalau makan. Oh iya, benar juga ya. Iya. Jadi kan berhubung dengan hari Valentine, terus kita untuk lebih paham tentang cinta, terus kita supaya nuansa pertemuan kali ini bisa vibe-nya terasa ya, kasih sayang gitu, kita undang aja narasumber kita Frater untuk membagi tentang materi-materi yang berkaitan dengan cinta. Untuk Frater dipersilahkan. Oke. Silahkan Frater. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Frater mau sehat. Frater mau share screen sebentar. Udah kelihatan share screen-nya? Udah Frater. Udah. Nah, di hari Valentine ini, Frater tuh ambil sebuah tema, yaitu love myself and love ourselves. Mencintai diri dan mencintai sesama. Pertama-tama kita tanya, apa sih itu cinta? Kita semua kan pasti punya definisi sendiri-sendiri mengenai cinta. Mungkin ada yang bilang, oh cinta itu waktu pas pacaran, Frater, atau cinta itu waktu sedang berdoa. Nah, cinta itu banyak. Ataukah ini yang pertama? Cinta ketika sepasang kekasih itu sedang memadu cintanya, sedang entah berjalan-jalan atau seperti apa. Lalu atau cinta itu patah hati. Ketika hati itu patah mungkin ketika diputusin ataupun ketika ada orang yang menyakiti. Atau cinta itu seperti ini. Kowe iso nikah karo sapa wae, tapi tresnaku mung kanggo sliramu. Tak anteni rondomu. Atau ini cinta. Cinta itu ketika kita memberikan mungkin sedekah atau memberikan sedikit bantuan bagi orang yang membutuhkan. Atau ini cintanya Tuhan Yesus bagi kita semua yang mau turun ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosanya kita. Mungkin dosa-dosa yang banyak kita lakukan entah sama, entah berbeda untuk menebus dosa-dosa. Tapi apakah itu cinta? Nah ini ada hukum cinta kasih dari Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini itu cinta itu menjadi hal yang kompleks. Bagaimana kita semua mencintai Allah, mencintai manusia dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dan segenap kekuatan. Berarti kan memberikan ada suatu pemberian diri yang penuh, yang utuh seutuhnya untuk mencintai. Walaupun terkadang cinta itu menyakitkan, tetapi itulah yang namanya cinta. Cinta itu ya kadang manis, kadang pahit, tapi cinta sejati adalah cinta yang mau menerima. Seperti Yesus itu selalu mencintai kita walaupun kita itu sudah mengasihi, walaupun kita itu sudah berdosa mungkin ya. Dan pasti kita semua berdosa. Dan mungkin ketika masa lalu itu ketika Yesus sudah mencintai, sudah memberikan mukjizat, sudah menyembuhkan banyak orang,
Tapi masih ada yang menolak, masih ada yang mengejek, masih bahkan ada yang meludahi Yesus. Tapi Yesus tetap mencintai. Itulah cinta sesungguhnya. Nah ini, cinta sejati itu tidak pernah memiliki ujung tujuan, apalagi hanya sekedar muara. Berarti cinta sejati itu adalah semuanya. Nah, ada sebuah inspirasi bacaan kita dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Kita semua pasti mengetahui mengenai kisah anak yang hilang. Dikisahkan ada sebuah keluarga, ada anak bungsu, anak sulung, dan seorang bapak. Anak bungsunya itu meminta warisan, padahal bapaknya itu masih hidup. Ya udah, ketika itu bapaknya memberikan warisan, lalu anak bungsunya itu pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan uangnya, berjudi, di pelacuran, ada hiburan-hiburan tidak sehat, banyak hal. Hingga ia menjadi jatuh miskin, lalu ia kembali. Ketika kembali itu, ada bapak yang mau menerimanya dengan murah hati. Dan di sisi lain anak sulung yang iri dengan apa yang dilakukan bapaknya, tidak mau masuk ke rumah. Tetapi bapaknya itu tetap mencintai. Ini adalah sosok bapak yang murah hati. Ketika anaknya itu yang bungsu itu kembali dengan segala macam hal yang telah ia lakukan, bapaknya tetap menerima. Bahkan di sini tuh ekspresinya itu seperti ekspresi terharu, senang, dan bahagia. Oh, anakku itu pulang. Nah ini cinta bapak yang tulus. Ketika anaknya kembali itu, bapaknya itu bersyukur. Inilah sebuah gambaran cinta sejati. Gambaran Allah yang mau mencintai. Dan poin utamanya adalah ketika bersyukur, anaknya kembali. Kan kita, bapaknya itu bilang, marilah kita berpesta, anakku yang hilang sudah kembali. Nah itu menjadi poin di mana bapak itu bersyukur. Kendati anaknya itu sudah menyakiti, sudah meminta sesuatu yang sebenarnya itu tidak harus diminta, yaitu warisan. Padahal kan bapaknya itu sudah bapaknya itu masih hidup. Tetapi bapaknya mau untuk menerima. Mungkin ketika sekarang kita membayangkan, mungkin bapaknya ada perasaan sakit, tetapi rasa cintanya itu yang sangat berlebih itu ya. Berlebih itu mengalahkan rasa sakitnya. Mungkin ketika contoh ya, ketika kita mencintai seorang wanita atau seorang pria dengan sangat itu ya, walaupun ia menyakiti, ia mungkin hanya menyanyiakan kita, tapi kita tetap mencintai. Itu adalah suatu bentuk cinta yang seperti Bapa, mencintai dengan tulus. Tetapi poin utama setelah itu adalah ketika mau mencintai orang, yang harus dilakukan adalah mencintai diri sendiri. Ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Tadi hukum cinta kasih kan mencintai orang seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tetapi ketika kita mencintai diri sendiri, itu ada hal yang berpengaruh, yaitu bagaimana aku memandang diriku. Aku yang seperti ini dengan baik, dengan buruknya, memiliki kelebihan dan kekurangan, membuat berpengaruh pada bagaimana sih aku memandang diriku. Terkadang kekurangan itu sulit kita terima. Misalkan nih, Frater itu pakai kacamata. Dan ketika olahraga itu, harus dilepas. Kalau dilepas nggak lihat. Kalau dipakai nanti malah ganggu. Pada main bola itu malah kena bola. Enak. Ternyata nggak enak ya pakai kacamata. Dan itu bentuk suatu tidak bersyukur. Dan kuncinya ya bersyukur. Walaupun kendati pakai kacamata, Frater tetap mencoba bersyukur. Oh ya, dengan ini Tuhan masih memberikan aku cara untuk melihat. Cara sederhana untuk bersyukur. Kendati kekurangan, tapi pasti ada nilai positif di baliknya. Seperti kita jatuh, pasti ada satu usaha untuk bangkit. Itulah nilai positifnya usaha untuk bangkit. Tapi realitanya apa ketika kita mencoba mencintai diri sendiri? Terkadang itu ada perasaan insecure itu ya.
Misalkan nih frater itu ketika potong rambut misalnya, wah potongannya itu enggak cocok sama frater. Wah, frater jadi malu, jadi nggak berani ketemu orang. Dan itu menghambat, malah jadi tidak berani dan tidak berkembang, dan juga cintanya itu menjadi terhambat itu. Yang kedua adalah overthinking, ketika kita overthinking dengan diri kita sendiri. Misalkan nih ketika kuliah, frater itu pernah kuliah itu UIS itu dapat nilai 3. Aku frater itu sama mikir, waduh, besok nilaiku berapa? D apa C? B sudah beruntung. Jadi ketika overthinking itu frater jadi nggak fokus kuliah dan juga bahkan sulit tidur. Karena dosennya itu bilang, nilai kuis ini akan saya masukkan dalam daftar nilai. Wah, gimana? Padahal kan ini nilainya 3. Akhirnya jadi menghambat untuk bertumbuh lagi. Lalu yang ketiga adalah tinggi hati. Tinggi hati ketika kita sombong, jadi membuat diri kita itu malah menjadi sulit untuk bersyukur karena sombong, karena pamer. Yang keempat adalah delusional. Ini adalah suatu hal yang kita ciptakan oleh pikiran kita. Misalkan nih, ketika kita sedang membuat suatu tweet, misalkan di Twitter itu, aku mencintai diriku sendiri. Tapi realitanya itu tidak. Itu hanya suatu yang ada dalam pikiran suatu harapan. Tetapi harapan itu hanya berhenti pada harapan, tidak pada realisasi. Lalu dengan semua hal itu, apakah aku bisa bersyukur? Tentu bisa. Semua orang itu bisa bersyukur. Dengan segala macam kondisi, setiap orang itu bisa bersyukur. Contohnya apa? Itu menerima diri seutuhnya. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Ada tadi itu ketika frater ada koleksi itu, romonya itu berkata bahwa orang Indonesia itu tingkat bersyukurnya itu tinggi. Bahkan ketika misalkan nih, ketika gempa di Bantul itu banyak korban, banyak yang rumah runtuh, tapi mereka bisa bersyukur. Oh, untung bukan aku, untung aku masih hidup, untung aku masih sehat. Itu membuat menjadi lebih bisa bersyukur. Karena menerima diri seutuhnya dengan segala macam kondisi, entah aku yang mungkin frater yang seperti pakai kacamata atau seperti banyak hal, itu membuat itu menjadi tetap untuk bersyukur dengan segala macam hal. Nah, ini suatu kalimat dari Paulo Coelho. Jika Anda hidup untuk menyenangkan orang lain, semua orang akan mencintai Anda kecuali diri Anda sendiri. Ini karena terlalu banyak keluar tapi kurang untuk memperhatikan diri. Ini selanjutnya mencintai sama dalam FKM KKP. Kenapa sih harus FKM KKP? Bukankah ada yang lain? Bukankah ada OMK? Bukankah ada Misdinar? Kenapa harus FKM KKP? Nah, karena ini karena kita itu memiliki banyak kesamaan. Kita tahu bahwa ketika di OMK kan ada kesamaan bahwa di paroki yang sama, umur yang sama. Lalu sekarang kita siapa? Kita semua adalah seorang mahasiswa dari Kuskupan Purwokerto. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudari Ivena mengenai apa itu FKM KKP, bagaimana itu FKM KKP, itu sudah dijelaskan. Dan kita itu punya banyak kesamaan itu ya. Kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama orang Katolik, kita sama-sama dari Kuskupan Purwokerto. Dan itu membuat kita tuh memiliki, mau enggak mau itu punya keluarga yang baru. Ada ikatan di situ. Di mana kita itu dengan status kita yang baru, itu membuat kita menjadi keluarga yang baru. Dan itu ada foto ketika kemarin sambut sahabat itu menyambut teman-teman yang baru. Ini tahun kemarin di Wisma Sejahtera di Kalipura. Ini adalah acara tahunan di mana setiap orang itu yang terdaftar di sini dalam FKM KKP yang baru diundang lalu seperti inisiasi. Tapi inisiasinya itu bukan inisiasi yang
perpeloncoan tidak, tapi kita mau evan bareng, kita mau menunjukkan bahwa ini loh keluargamu yang baru. Bahkan di sini itu banyak lahir-lahir, banyak orang-orang yang memiliki concern tersendiri dalam kepemudaan, dalam bergaul dalam FKM KKP. Banyak, bahkan ada teman-teman mungkin teman-teman dari luar Keuskupan itu yang mau ikut ke dalam FKM KKP itu sendiri karena ada yang bilang unik, ada yang bilang rasa keluarga ya itu kental. Ada banyak hal yang buat mereka itu ingin masuk dan di sini pula membuat kita itu berdinamika, kita belajar untuk mencintai, kita belajar untuk memiliki keluarga yang baru. Kendati baru adalah situasi di mana kita itu terkadang itu kurang nyaman, situasi di mana membuat kita itu tertekan. Dari demikian itu membuat itu adalah suatu baru yang bisa bisa menjadi medan kita untuk belajar. Misalkan nih ketika kita berada di lingkungan yang baru, otomatis kita punya apa? Kita punya sarana baru untuk belajar. Kita punya teman-teman yang baru untuk diajak untuk belajar bersama. Bahkan di sini pula secara pribadi itu menemukan keluarga yang baru. Dalam kesempatan sambut sahabat kemarin sedikit cerita ya. Dalam kesempatan kemarin itu Frater itu merasa senang ketika sambut sahabat kemarin. Ketika di mana kita semua yang pernah ikut, misalkan kita semua yang panitia itu merasakan suatu dinamika yang bagi saya secara pribadi itu luar biasa. Kenapa? Karena ada banyak teman-teman yang dari wilayah yang baru masuk ke Jogja, daerah yang sama, untuk apa? Untuk berdinamika bersama, untuk belajar mencintai. Kendati namanya kekurangan itu pasti ada, namanya gesekan itu pasti ada, tapi itulah dinamika yang terasakan secara pribadi. Karena misalkan nih ketika kita ada rasa mungkin nggak enak, ada rasa di mana sakit, ada rasa clash, itu membuat membuat tanda bahwa sebenarnya kita tuh sedang berproses untuk mencintai. Tetapi karena kita tertutup dengan diri kita sendiri, karena kita tertutup dengan hati kita, membuat cintanya itu menjadi kumpul, menjadi tidak baik lagi, karena kita hanya menerima dalam framing yang sudah kita ciptakan, tidak menerima framing yang ada di luar. Tapi nyatanya bahwa ketika kita mencintai suatu organisasi, ketika kita mencintai seorang pribadi, kita pasti mencintai baiknya, kita harus mencintai pula buruknya. Itu seperti dua sisi mata koin yang harus kita terima. Ketika kita mencintai seseorang misalkan, pasti orang itu memiliki sisi buruk yang harus kita terima. Dan itulah yang Frater rasakan di dalam FKM KKP ini. Di mana ketika Frater belajar mencintai, ya juga ada sukanya, ada dukanya, tapi itu yang menarik. Karena itulah yang membuat menyatu. Bahkan ketika dalam sambut sahabat ini banyak yang Frater petik bahan-bahan pelajaran, bahan di mana ini adalah momen untuk menyatukan diri, untuk menjadi keluarga yang baru. Itu yang membuat Frater itu ini baik untuk diteruskan. Dan itu dari saya. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan dari ke MC. Oke, terima kasih Frater. Oke, bentar. Tepuk tangan dulu ya teman-teman buat Frater yang udah memberikan materi tentang mencintai diri sendiri dan mencintai sesama kita sesuai dengan jargon kita ya teman-teman.
Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita jargon dulu nih. Tadi pada ngantuk ya. Nah, tadi pada ngantuk ya. Yuk, sekarang kita jargon dulu ya, teman-teman. Oke. Kita jargon dulu ya. Oke, mungkin Kak Krisna bisa bantu buat jargon, Kak. Suaraku masuk ya? Masuk. Yuk, dalam hitungan ketiga, kita mulai ya jargonnya. 1, 2, 3. Valentine 2021. Hai kawanmu, tebar cinta Setiap hari. Oke. Teman-teman, tadi kan teman-teman udah mendengarkan materi yang cukup banyak ya tentang mencintai, gimana sih cara kita mencintai diri sendiri, tapi kita juga nggak lupa buat mencintai orang lain, sesama kita. Nah, selanjutnya kita akan ada nih sesi sharing atau teman-teman bisa mau bertanya mungkin buat tentang isi materi yang tadi telah diberikan sama Frater. Apakah ada teman-teman yang ingin sharing atau teman-teman yang ingin bertanya? Yuk, siapa nih? Kalau nanti ucapkan nama di chat dulu ya, baru nanti kalau bisa dipanggil oleh MC. Kalau enggak, terus saja pertanyaannya lewat chat aja nanti biar MC yang sampein. Oke, siap. Oke, Kak. Siap. Oke, yuk. Siapa nih yang mau nanya? Atau mungkin ada yang mau sharing? Siapa nih? Kok nggak ada sih? Sepi. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nanya nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik loh. Nggak, jamin nggak akan menyesal. Dapat award dari panitia ya. Yes, benar banget. Panitianya siap-siap ya. Yuk, siapa nih? Ada yang mau nanya? Coba nih. Ini kayaknya Ara mungkin mau nanya kali ya, Ara. Gimana, Ara? Tadi kesan dan pesannya selama mendengarkan Valentine. Itu Noni Purbalingga tuh. Oh ya, mungkin Noni. Nah, ini nih. Gimana? Mungkin rasanya kayak, aduh sama banget sih aku. Aku tadi ada banyak materi ya tentang insecure juga. Itu sebagai hambatan kita buat kita mencintai diri sendiri. Terus ada lagi delusi tadi. Terus banyak lah pokoknya. Ini nggak ada yang mau dari sekian. Oh ya, ini ada Noni. Silahkan Noni. Boleh di-unmute. Halo semuanya, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke. Ya, masih sore ya. Perkenalkan, nama saya Noni. Saya dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Saya akan bertanya ke Fraterio, gimana rasanya ngatasin rasa nggak percaya atas cinta itu sendiri. Kayak mungkin dari sini teman-teman punya pengalaman kayak diselingkuhin atau kurang kasih sayang dari orang tua atau orang tuanya yang mungkin berantem terus, jadi kayak aku nggak percaya sama cinta gitu. Itu gimana sih ngatasinya gitu? Makasih. Oke, terima kasih Noni. Ini Frater ini mau langsung dijawab apa kita tampung dulu? Tampung dulu. Oke, tampung dulu ya. Oke. Kita mungkin satu pertanyaan lagi ya. Noni. Oke. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Siapa nih? Ini udah ada dari Noni, dari Purbalingga. Mungkin teman-temannya dari mana nih? Dari mana ya? Dari Purwokerto mungkin, atau dari Cilacap, atau dari Gombong, atau dari mana nih? Kalirejo mungkin juga boleh bertanya. Wonosobo. Mana nih Kak? Aduh. Sharing deh, sharing. Gimana tadi kesan-pesannya waktu mendengarkan Frater? Ini kalau tanya tuh bakal dapat hadiah loh. Ini serius ya Kak?
Iya Kalau nggak, nggak nih, Tony? Mater mau coba dulu aja, jawab dulu. Oh ya, boleh deh, boleh. Nanti mungkin ada Hater Hari sama Frater Agil yang bisa membantu. Tadi pertanyaan bagaimana caranya agar kita mencintai kendati misalkan kita tidak percaya akan cinta. Ini dari saya itu ketika di Tegal itu ada masa di mana kami itu para frater itu adanya pengolahan luka batin. Pengolahan luka batin itu mengenal segala macam luka-luka yang ada. Entah luka masa lalu, dari keluarga, dari kakak, dari adik, ataupun dari mungkin ada mantannya ketika di sekolah itu diputusin jadi sakit hati. Ada banyak luka-luka. Lalu yang dapat saya petik adalah ketika misalkan kita punya luka, entah disakiti, entah diselingkuhin mungkin tadi contohnya itu ya, adalah memeluk mereka. Karena mau diapain lagi misalkan, itu adalah sebuah masa lalu yang tidak bisa kita ulang lagi. Masa lalu yang terkadang itu malah membuat kita itu jadi terjebak. Terjebak kenapa? Terjebak akan pikiran kita sendiri. Dan caranya tuh memeluk seperti apa? Ada buku menarik. Nah, bukunya siapa namanya? Wolfgang siapa? Saya lupa. Mengenai anak terluka, anak ajaib. Bahwa di sana itu dituliskan bahwa mengenai luka itu diri kita itu memiliki ada diri lain, ada seperti anak kecil yang ada dalam diri. Dan caranya bahwa itu ada disadari dengan berdoa. Mungkin kita bisa hening, lalu menyadari segala macam hal, menyadari luka-luka, lalu berusaha menerima. Karena mau misalkan nih kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan masa lalu, mau menyalahkan orang lain. Itu malah tidak menimbulkan suatu penyelesaian, malah menimbulkan masalah yang baru. Maka dari itu ya dengan cara tadi, dengan cara menerima segala macam hal. Bahkan nih Yesus itu, saya frater itu malah contohkan Yesus. Yesus itu kalau mungkin frater jadi Yesus nggak mau frater itu mau kesalib. Mungkin saya udah sakit hati. Kenapa? Bayangin aja muridnya sendiri malah menjerumuskan pada penjara. Malah membuat Yesus itu mati itu kan. Si Judas Iskariot malah melaporkan Yesus. Lalu banyak juga murid-murid yang menyakiti hati Yesus. Bahkan itu ada yang menolak Yesus, malah mau membunuh Yesus. Tetapi Yesus itu mau untuk menerima mereka. Mungkin ini adalah suatu gambaran ideal bagi kita semua untuk menerima yang menyakitkan. Memang ketika menerima yang menyakitkan itu tidak mudah. Benar, ya frater mengamini hal itu. Menerima itu kendati tidak mudah, tetapi poin utama adalah kita mau berusaha untuk menerima, mau untuk bersyukur. Bahkan itu ketika di kitab suci itu kan tahu, terlupa ayatnya bahwa kita semua itu harus mendoakan orang lain, bahkan mendoakan para musuh-musuh kita. Dan itu sudah ditulis dalam kitab suci. Maka itu pula yang harusnya kita lakukan. Kendati disakiti, kendati mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu caranya adalah dengan menerima. Cara konkret lain menerima seperti apa? Yaitu adalah bercerita. Mungkin kita punya teman cerita nih, entah sahabat, entah mungkin kita punya diary, kita bercerita di situ sejujur-jujurnya. Bahwa kita terbuka itu pula satu proses untuk menerima. Ketika kita mau bercerita, itu berarti kita mau untuk sembuh. Seperti kita ke dokter.
Kita ke dokter, kita bilang, "Dok, saya sakit ini." Dokternya bisa menyembuhkan. Tapi ketika rasa itu hanya dipendam dalam diri itu ya, nggak mau diceritakan, lalu berharap orang lain untuk mau memahami, ya sulit. Lah mau gimana memahami kalau kita semua tertutup dengan semua hal yang ada dalam diri. Maka dari itu, hal lain dari penerima adalah bercerita. Cerita pada orang-orang yang teman-teman itu percaya, siapapun itu. Entah mungkin orang tua, entah mungkin sahabat, entah mungkin ada kenalan lain, misalkan ada romo, ada frater, ataupun ada orang-orang yang kita percayai. Itu pula sarana Tuhan untuk membuat kita itu untuk menerima. Dengan bercerita itu membuat, itu tadi, bercerita membuat kita itu menjadi terbuka pada rahmat Allah melalui banyak hal. Itu sih dari saya. Poinnya adalah menerima dengan berbagai macam cara, yaitu bercerita. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Frater Haria atau Frater Agil mungkin. Cukup. Terima kasih Frater Rio. Mantap, Frater Rio. Oke, terima kasih Frater Rio. Mungkin ada tambahan dari Frater Agil atau Frater Hari? Cukup dari saya. Oke. Mantap, Rio. Oke, cukup ya. Oke. Ada Begitu lagi ya. nggak nih yang mau bertanya? Ada lagi nggak nih? Ayo bertanya nggak apa-apa. Nanti ada bingkisan-bingkisan menarik kok yang bakal kalian terima kalau Yes. kalian berani untuk bertanya. Benar banget. Nanti akan langsung dihubungin sama panitia. Oh ya, Siska nih dari Siska. Purbalingga. Wah, Purbalingga rame ya ini ya. Oke, silahkan Siska. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Aku mau nanya. Izin tanya, gimana sih caranya ngatasin omongan orang yang bikin kita tuh insecure? Padahal tuh kita udah berusaha buat nggak insecure, buat selalu berpikir yang positif. Gitu. Oke. Gimana caranya? Ulangin, maaf. Gimana caranya membuat? Gimana cara kita mengatasi omongan-omongan orang yang bikin kita insecure, padahal dalam sehari-hari kita tuh kita udah berusaha buat nggak insecure, buat selalu berpikir positif. Oke, terima kasih Siska. Mungkin dari Frater bisa dijawab dari pertanyaannya. Siska, gimana caranya untuk mengatasi omongan orang yang membuat kita tuh insecure? Terus membuat kita nggak percaya diri, jadi kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Oke, silakan Frater. Ya, padahal kita udah punya support kepada diri sendiri ya. Yes. Oke, sebelum saya menjawab, mungkin ada dari teman-teman di sini yang punya sharing pengalaman insecure terus bisa mengatasinya. Mungkin bisa sharing dulu. Siapa mungkin yang ini Ajeng itu kan psikologi toh. Nah, coba sharing gimana Ajeng. Kita ini nanti sertifikatnya tuh bunyinya diskusi gitu ya. Seminar dan diskusi. Jadi ini diskusi tentang mencintai ya. Atau siapa nih di sini kan ada Angeli juga yang apa tuh psikologi. Boleh silahkan. Siapa nih teman-teman? Aku boleh ada sharing Ivana. Oke, boleh. Ivana, gas. Aku mau sharing sedikit aja sih. Jadi kalau ngomongin insecure nih, aku sendiri tuh dulu insecure banget sama diri aku sendiri gitu loh. Bahkan waktu SMP pakai rok aja tuh nggak mau. Paling pakai rok ya cuman ke sekolah, sisanya pakai celana gitu kan. Pokoknya dulu nggak mau lah pakai rok, intinya insecure banget. Tapi terus susah banget gitu loh ngatasinnya, karena bahkan orang-orang terdekat itu yang ngomong sendiri kayak, kamu gendut banget sih, Van, dikurangin lagi dong beratnya gini. Nah, itu malah orang terdekat sendiri yang bikin kita insecure gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri itu cara ngatasinnya juga dari orang lain, dari dukungan orang lain gitu. Kayak aku baca-baca, dapat quotes gitu kan dari idola-idola aku gitu. Nah, itu sangat membantu juga, dan sejak saat itu aku mulai yakin kalau semua orang tuh cantik dirinya sendiri, bahkan ada orang cantik tapi sifatnya jelek.
Dan cantik tuh nggak melulu tentang fisik gitu loh, tapi juga ada inner beauty gitu. Jadi aku merasa, dan sekarang aku tuh kayak mulai, yaudahlah bodo amat omongan orang, kita hidup itu untuk menyenangkan diri sendiri. Buat apa kita jadi cantik, kurus, dan memenuhi standar kecantikan orang lain, tetapi dalam hati kita sendiri kita nggak bahagia. Nah, yang paling penting itu kita harus bahagia, dan pasti cantiknya kamu tuh keluar sendiri. Begitu. Kalau dari aku. Terima kasih. Makasih, Vena. Makasih. Itu ada Noni juga. Vena. Oh ya, ini Noni boleh. Oh, boleh sharing. Silakan Noni. Silakan yang mau sharing. Oke. Jadi aku punya insekuritas juga sih, dan puji Tuhan sekarang aku udah mulai healing myself, dan aku udah mulai nggak apa-apa dengan keadaan itu. Jadi dulu tuh aku emang jerawatan parah, yang sampai tuh mukaku tuh jerawat gede-gede banget, dan itu sampai aku kuliah semester 1 pun masih ada jerawatnya. Dan aku ngerasa kayak, kok aku nggak cantik ya gitu. Terus kayak orang-orang juga di sekitar aku juga pada ngomong, lu Noni kok sekarang jerawatan, kayaknya dulu bersih. Terus aku tuh kayak batin, iya ya, kok aku jelek ya sekarang ya, kok aku jadi jerawatan ya. Dan setelah mendengarkan dengan omongan-omongan orang itu, udah gitu tuh aku juga masuk ke dunia modeling, dan di modeling itu juga waktu itu aku sempat mau ikut sebuah ajang nasional, dan nggak nyangka kakak tingkatku itu ngomong ke aku kalau, hah Noni, kamu mau ikut ajang itu? Emang kamu jerawatan kayak gitu, emang bisa gitu, emang pede? Dan aku tuh kayak ngerasa, anjir, bacotmu itu loh. Aku batin kayak gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak, apa sih emang orang tuh ada hak apa untuk mengomentari hidupku? Emang dia tahu gimana perjuangan aku untuk melawan jerawat itu? Emang dia tahu gimana perjuangan aku untuk nyembuhin jerawat itu? Oke, mungkin bagi orang-orang yang nggak pernah jerawatan dari kecil itu nggak tahu rasanya jadi aku tuh gimana. Dan setelah itu aku mencoba untuk mulai merawat diriku dengan beli skincare yang wah gila-gilaan sih. Aku beli itu semua untuk ngerawat diriku, untuk ya supaya aku nggak jerawatan lah, at least. Bahkan setelah aku memakai skincare itu, aku sampai sekarang pun masih ada jerawat, dan ini pun muncul 1-2 gede. Aku tuh kayak sekarang udah ngerasa biasa aja, karena aku sekarang mikir kalau omongan orang itu nggak penting buat aku. Dan mereka-mereka yang ngomongin aku tuh nggak paham gimana jadi aku dan gimana cara nyembuhin jerawat itu. Mereka tuh nggak tahu perjuangan aku tuh kayak gimana. Mereka nggak tahu udah berapa lama waktu yang aku butuhin untuk nyembuhin itu, dan mereka juga nggak tahu berapa duit yang udah aku habisin untuk nyembuhin jerawat itu. Dan waktu itu sempat juga ketika aku kayak ketemu sama alumni gitu, terus kayak ngomong, lo kok Noni sekarang jerawatan gitu. Dan aku udah nggak ngerasa kayak yang gimana-gimana lagi. Aku cuma batin aja, bacot lu anjir. Aku cuma batin gitu aja. Soalnya dia nggak tahu aku tuh gimana gitu. Jadi kayak udah bodo amat aja sih. Dan bersyukur sama Tuhan, aku masih diberi rezeki dan diberi kesehatan sampai sekarang, itu udah luar biasa banget. Gitu aja sih. Sorry, emosi. Oke, tepuk tangan. Yeay. Oke, thank you Noni. Terima kasih. Makasih Noni. Ini sama-sama. C Angeli nge-DM saya. Bisa kalau mau sharing. Mohon maaf. Aduh, ini gimana sih? Mohon maaf. Tadi saya ingin membenarkan Frater Agil saja. Saya bukan psikologi ya, tapi saya pendidikan matematika. Mohon maaf. Udah sekian, terima kasih. Hiburan sesaat. Mohon maaf, Angeli. Frater yang minta maaf. Maaf ya, Angeli. Ajeng tadi katanya mau ini dulu. Apa? Ya ampun. Oh ya udah deh. Apa ya kalau insecure? Enggak sih. Kalau aku mungkin bukan secara fisik ya. Maksudnya soalnya kalau misalnya menurutku ya, kalau kita ngomongin fisik tuh ya nggak akan ada habisnya, dan ya namanya manusia kita nggak akan pernah puas ya pasti. Nah, kalau aku tuh mungkin lebih insecure sama orang yang kayak apa ya? Dia bisa create something gitu, membuat sesuatu atau melakukan sesuatu kayak gitu. Mungkin lebih insecure-nya ke arah situ ya, karena kayak
aku nih sama-sama umur segini kok dia bisa ya. Terus kenapa aku kok cuma kayak gini aja gitu. Mungkin lebih insecure-nya kayak gitu sih. Tapi aku lebih kayak ya udah sekarang kayak bersyukur aja. Maksudnya ya jalan hidup orang-orang tuh kan pasti beda ya. Maksudnya ya kesuksesan sama orang-orang juga beda. Ada yang mungkin sukses di secara relationship tapi mungkin di pendidikannya kurang atau di family-nya kurang, terus nanti dia sukses di pendidikan atau mungkin dia punya masalah tertentu nih sama keluarganya atau manapun kayak gitu. Jadi sekarang aku tuh selalu untuk mengatasi rasa insecure itu aku selalu mikir kayak ya apa ya, Tuhan ini selalu ngasih manusia itu pasti adil lah. Dan aku selalu berpikir kalau namanya apa ya, ada kalau kata pepatah tuh rumput tetangga tuh lebih hijau. Jadinya tuh ya kayak gitu, kayak lebih ngatasin insecure-nya tuh ini orang belum tentu, maksudnya seneng-seneng juga belum tentu dia nggak ada masalah atau dia nggak punya apa ya beban hidup atau apapun. Jadi kayak gitu saya lebih ngatasin insecure-nya. Gitu. Percaya aja kalau misalnya Tuhan ini adil kok. Aduh, religius banget ya. Oke, terima kasih Ajeng, terus siapa tadi, Noni dan teman-teman yang lain. Dan Siska. Oh ya. Oke, teman-teman, pada dasarnya itu semua pertanyaan yang kita ajukan atau ketika kita bertanya itu sebenarnya kita udah menemukan jawaban ya. Jawaban itu ada di dalam diri kita. Saya pun tadi yakin sekali ketika Siska tadi tanya, sebenarnya Siska juga udah menemukan jawaban atas dirinya. Tapi kadang-kadang memang kita membutuhkan orang lain untuk menemukan jawaban itu. Kayak misalnya kita lagi kehilangan dompet gitu ya. Kehilangan dompet. Dompet itu sebenarnya ada di kamar kita misalnya, tapi kita nggak tahu. Terus kita tanya ke ibu kita, Bu, dompet, peruh dompetku rak gitu kan. Terus ibu akan memberi petunjuk gitu kan, petunjuk yang mungkin nggak samar-samar, tapi mungkin gue lole nengdur lemari lah. Seperti itu. Kadang-kadang kita membutuhkan orang lain juga untuk menjawab semua pertanyaan. Tapi pada dasarnya tadi jawaban-jawaban atas pertanyaannya Siska juga udah Ajeng, Noni sampaikan soal bahwa setiap orang itu spesial, memiliki tadi Ajeng yang saya highlight itu setiap orang tuh memiliki spesial, kamu tuh spesial dan kamu tuh memiliki keutamaan dalam dirimu sendiri gitu loh. Dan itu berbeda-beda, kita nggak bisa memungkiri, kita memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus kita syukuri, harus kita terima itu. Dan satu lagi prinsipnya tuh bahwa siap. Nih prinsip terakhir tuh omongan orang lain atau sesuatu yang di luar diri kita itu sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Omongan orang lain itu sesuatu yang di luar diri kita dan itu nggak bisa kita kendalikan. Orang lain mau ngomong apa aja kita nggak bisa merubahnya dan kita nggak bisa memungkiri bahwa orang lain akan ngomong seperti itu tentang diri kita. It's okay. Tapi yang bisa kita rubah adalah diri kita dan cara pandang kita, cara kita memaknai omongan orang lain, mau kita terima atau mau kita tolak mentah-mentah atau mau kita abaikan. Dan itu yang harus ditanamkan dalam diri kita, yaitu bahwa omongan orang lain ki wis toh ora iso dhewe ubah, mau dhewe emosi, nangis, getih, meh tukul rambut. Meh ngopopun omongan orang lain ki ora iso diubah wis toh. Jadi yang bisa kita ubah itu cara pandang kita. Jadi seperti itu ya, Siska. Terima kasih, Thank you. Frater. Sama-sama. Oke, terima kasih Frater. Terima kasih juga Siska ya. Oke, nah tadi udah ada 2 teman kita yang udah bertanya, terus ada teman-teman kita yang juga udah sharing nih ya tentang materi hari ini. Nah, kayaknya ini udah cukup nih ya, udah cukup mendalam nih ya materinya. Nah, selanjutnya ngapain nih Chris? Nah, untuk kan kita udah menjalani dari perkenalan FKM KKP, terus ada pembawaan materi tentang kasih sayang dari Fraterio. Nah, untuk kali ini kita mau minta teman-teman untuk memberikan kesan-kesan kalian kepada ini FKM KKP, gitu ya. Oh ya. Nah, sebelum kita kesan dan pesan nih, ini kayaknya udah masih pada sepaneng kali ya. Nah, kayaknya kita nge-game dulu kali ya sebelum kesan-pesan. Apa gimana nih? Halo. Nge-game. Oke. Kita nge-game dulu ya. Kita nge-game dulu. Oke, mungkin game buat ice breaking bentar ya. Yes, bener banget tuh. Sebelum kita masuk ke kesan dan pesan. Oke. Mungkin Kak Mei bisa membantu kita untuk memandu gamenya, Kak. Silakan. Oke.
Mungkin ini ada di link di room chat itu udah dikirim gamenya. Kita pakai metode gamenya Quizzes. Nah, Ya. kalau teman-teman ini mungkin udah banyak yang familiar ya dengan game ini. Nah, ini jadi nanti teman-teman masuk ke dalam web Quizzes itu yang joinmyquizzes.com, terus masukin kodenya, nanti ada beberapa pertanyaan menjebak ya. Nanti silahkan teman-teman jawab. Nah, kalau misal teman-teman berhasil menjawab nih, teman-teman nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Oke, mungkin Kak Mei bisa membantu buat mengarahkan teman-teman untuk joinmyquizzes.com. Ya, jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau udah main quizzes ini nanti ada kasih nickname. Jadi nickname-nya sama kayak mekanisme FKM Kapabili tadi yang di awal. Jadi nama sama asalnya ya. Ditulis itu lengkap. Namanya nama panggilan aja. Yes, benar banget. Nah, ini nih. Udah pada masuk belum teman-teman? Ini kodenya ada 2958641. Oke. Teman-teman diwajibkan buat join ini ya, gamenya ya. Semuanya. Gimana nih Kak Mei, udah berapa nih yang masuk nih Kak? Mungkin boleh di-share screen biar kita tahu udah ada yang masuk apa belum. Yuk teman-teman yang lain yang belum masuk, silakan masuk dulu ya. Ini coba mana lihat. Nih, ini belum ada yang masuk ya teman-teman. Yuk yang belum masuk, ayo pada masuk dulu ya. Karena ini kita bakal dapat hadiah loh kalau misalnya kita bisa menjawab setiap kuis-kuisnya. Ayo teman-teman yang belum pada masuk, siapa aja nih pesertanya nih? Ini ada Angela, ada Agnes, ada Angie, ada Ara, ada Ari. Oh, udah ada 36 orang nih yang join nih. Udah ada 40. Yuk. Siapa lagi nih? Ini kita kurang 20 peserta lagi ya. Ini kita partisipannya 60 orang. Nah, sekarang kita tunggu sampai 55 orang ya. Baru kita nanti mulai gamenya. Sekarang udah 45 orang. Yang belum masuk, pada masuk dulu ya teman-teman. Mungkin Kak Ivena bisa bantu share screen jumlah orangnya. Jumlah orang yang. Udah 50 pemain nih. Oke, mantap. Lagi kita main nih. Ini teman-teman jangan pada sepanang-sepanang loh. Ini kita bukan kuis kuliah ya ini ya. Jangan pada sepanang-sepanang. Santai aja. Udah 50 nih. Kurang dikit lagi kita mulai ya teman-teman. Yuk. Ayo teman-teman yang belum masuk, jangan lupa namanya diganti sesuai dengan nickname ini ya, apa namanya, Zoom-nya ini, Zoom meeting-nya. Yang belum diganti namanya boleh diganti dulu. Oke. Udah berapa nih? Udah 53 ya? 54. 54 nih. Oke. 53. 54. Oh, udah 55, Deng. Udah 55 nih, Kak. Kita mungkin bisa langsung mulai aja ya. Kita bisa langsung mulai gamenya. Mungkin bisa
di share screen timernya. Ya mulai Kak. Ya mulai Mek. Oke, kita bisa mulai ya. Semangat teman-teman. Lah, kok hilang? Semangat teman-teman. Semangat. Nanti bakal ada 3 hadiah bungkusan dari Flutter kita. Oh, nah ini nanti dari share ini kita bisa lihat siapa nih yang berada di posisi pertama di ranking 1. Apa tuh? Ayo jawabannya. Posisi pertama ini ada Ari nih dari Mejasem. Oke, kita lihat nih siapa habis ini yang akan mengungguli posisi pertama dan berhasil mendapatkan hadiah bingkisan door prize. Apa tuh? Oke, sekarang posisi pertama Lintang dari Purworejo. Semangat teman-teman. Sven boleh minta tolong di ini enggak? Musiknya dinyalain aja nggak apa-apa. Ini di bagian. Nah, bisa nggak? Yes. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke. Wow. Felicia dari Gombong nih. Oke, ayo Gombong. Harus jadi suara 1 ya. Nicholas. Kalau Kak Krisna udah pernah belum main game ini nih? Udah dong. Oh, udah. Oke. Lagi kalau dijadiin quiz untuk kuliah, aduh ini pusing banget ngejalannya kayak gini. Oke, kurang 2 soal lagi nih. 2 soal, 2 quiz. Ayo, apa itu? Wow. Oke. Udah selesai ya. Oke.
Sepertinya udah hampir semua kok nih. Tuh, udah tamat. Oh iya. Siapa nih kira-kira yang menang? Nanti yang menang bakal dapat hadiah yang menarik kok teman-teman. Nanti kita langsung dihubungin aja sama panitia, terus nanti, wow, Nicholas yang ada di posisi pertama. Mungkin Nicholas bisa melambaikan tangannya biar kelihatan, atau dari co-host atau host mungkin boleh membantu. Oh, aku ya, host. Mungkin dari host boleh membantu buat di pin si Nicholas nih. Spotlight. Oh. Rasa jahil gila. Kan boleh di iniin aja, share screen-nya dimatiin. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Ivana. Oke, oh ini Nicholas nih. Ini pemenang kita. Nicholas dari Slawi. Oke. Gimana nih perasaannya Nicholas tadi waktu main game itu? Gampang banget, nggak ada yang susah deh. Oh ya, gampang banget. Tentang liturgi mungkin Frater Agil. Oke, kita tepuk tangan dulu ya teman-teman buat Nicholas dari Slawi. Nanti Nicholas kayaknya movie-holic ya. Tepat sekali. Pakar banyak film waktu ya. senggang nih. Yes, benar-benar. Pakar film nih Nicholas nih kayaknya. Oke. Terima kasih ya teman-teman dan Nicholas yang udah berpartisipasi dalam quiz this tadi. Oke. Selanjutnya kita udah cukup lama nih kita berkegiatan selama ini dari jam 6 tadi ya sampai sekarang udah mau 7:30 nih. Nah, selanjutnya kita ada apa nih Kak Krisna? Ini sebelumnya kita tanya Kak tadi ada kesan-pesan nggak dari kalian? Oh iya, benar-benar. Kali ini. Nah. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan kesan dan pesan dari acara pada sore hari ini. Mungkin ngasih kayak, wah acaranya seru banget ya Kak. Itu. Kapan lagi nih, kita mungkin besok bisa ngadain lagi atau tahun depan kita ngadain lagi. Ya walaupun belum bisa ketemuan secara offline terus berdinamika secara langsung, tapi paling nggak udah ada bayangan lah. Kira-kira kegiatan FKM KKP itu kayak gimana? Oh, nggak cuma kerohanian nih, menggembirakan ternyata. Apalagi dibimbing sama frater-frater yang masih muda gini kan. Masih anak-anak muda vibe-nya masih sama lah seangkatan gitu. Yes, bener banget. Aduh. Notinya siapa tuh? Banyak banget. Peko nih mau. Oke. Mungkin ada nggak nih teman-teman yang mau ngasih kesan dan pesan? Nggak ada nih. Yang mungkin kayak, wah ini, aduh acaranya sangat membosankan atau ngapain? Bagaimana? Nggak ada nih teman-teman? Oke. 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita ngapain nih Kak? Mungkin kita bisa alihin nih sama dari perwakilan FKM KKP yang mungkin akan memberikan kesan dan pesan kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan FKM KKP, atau mungkin sharing pengalaman mereka selama mereka mengikuti FKM KKP. Ya benar banget. Oke, siapa nih Kak Krisna yang akan sharing? Siapa ya? Ci Anggeli mungkin? Oke. Silahkan Ci Anggeli bisa sharing dan memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih MC. Halo. 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 Angel kayaknya terputus nih ya. Oh ya. Oh, gerak nih barusan. Mungkin kita bisa move dulu kali ya ke yang satunya ya. Oke. Siapa nih satu lagi nih selain Kak Angel? Kita juga kedatangan satu cewek lagi yang dulu juga ketua FKM KKP nih. Siapa nih Krisna? Udah lancar belum ya? Oh, udah. Oh, Kak Angel udah ada suaranya nih. Udah deh ya. Ya udah. Maaf. Mohon maaf ya, ini karena numpang jadi ya seperti inilah. Karena segala yang gratisan tuh nggak mungkin kita bisa selancar gitu ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Semoga semuanya tetap semangat
walaupun di situasi pandemi seperti ini ya. Oke, kenalin, aku Angeli dari Purwokerto Timur. Kalau ditanya untuk semester, aku sudah sangat tua. Sebenarnya sudah harus lulus, tapi ya seperti inilah cerita anak semester tua ya. Teman-teman nanti juga mungkin teman-teman akan merasakan. Oke, aku mau sharing aja tentang FKM KKP itu gimana. Jadi awalnya itu sebenarnya aku bukan anak yang aktif di OMK ya. Ya, aku cuma ke gereja seperti biasa. Udah, maksudnya nggak aktif di dalam kegiatan anak muda di gereja seperti itu. Terus kuliah di Jogja, ada kakak kos ngenalin FKM KKP. Saat itu dia panitia. Yuk, ikutan sambat. Waktu itu tahun 2016. Ya, ikut, hanya sekedar ikut. Karena di situ dikatakan akan mendapatkan sertifikat. Ya, pasti maba-maba kan pasti mencarinya sertifikat dulu kan. Supaya terkumpul dulu lah, gitu kan. Aku juga awal juga berpikiran seperti itu. Oke, aku ikut karena mengincarnya adalah sertifikatnya. Terus udah ikut Sambut Sahabat 2016, terus ikut kegiatan-kegiatan FKM KKP yang lainnya, kok nyantol gitu ya. Yang tadinya cuma mau biasa-biasa aja ya ikut, nanti kalau misalkan nggak bisa ya nggak ikut, yang kayak gitu-gitu, tapi kok lama-lama nyantol. Terus ya akhirnya ikut FKM KKP, ikut kegiatannya dan segala macam. Ya sebenarnya ini FKM KKP adalah komunitas yang sangat positif ya, sangat bagus untuk kita-kita yang sedang berkuliah di Jogja khususnya. Apalagi misalkan yang tadinya seperti aku yang nggak aktif gitu ya, akhirnya ketika aktif kita akhirnya mempunyai nilai positif tersendiri. Kita menjadi mengenal keuskupan kita lebih dalam, mengenal dari daerah-daerahnya, dekanat-dekanatnya, dan segala macam. Terus punya banyak teman. Gitu sih kalau dari aku. Pokoknya tetap semangat, apalagi yang baru-baru nih, jangan malu-malu untuk untuk ngobrol sama teman-temannya gitu. Ya lebih aktif aja. Dan juga semangat untuk yang lama-lama juga, lebih dirangkul juga untuk teman-temannya yang baru, dan semangat juga untuk frater-fraternya, untuk mendampingi teman-teman kita semua. Pokoknya kita satu keluarga. Orang ngapak, orang kepenak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Angeli. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Angeli. Oke, selanjutnya kita ada siapa, Chris? Ada Kak Fia ya, menjadi Ketua FKM KKP periode 2019-2020 ya? Atau 18-19? 19-20, ya benar-benar. Ya, kayaknya benar sih. Ya, kayaknya benar. Oke. Buat Kak Fia, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Selamat malam, Frater dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kenalin, nama aku Via dari Purwokerto Timur, sama kayak Ci Angeli tadi, tapi aku lebih di stasinya, gitu. Jadi jarang ke Purwokerto Timur. Kurang lebih pengalaman gabung ke FKM KKP itu tadi sama kayak Ci Angeli, diajak temen yang tahun sebelumnya. Dan awalnya juga mau biasa-biasa aja sih, kayak ya udah ikut aja gitu. Awalnya ikut sambat tahun 2018, terus kok semakin lama semakin oh ya ayo ikut aja Via kayak gitu, sama frater, sama teman-teman pengurus yang lama, sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi ya udahlah aku ikut alurnya aja gitu, ikut kesini terus sharing-sharing juga sama frater, sama teman-teman, ya nyambung, maksudnya ngobrol-ngobrol, terus kegiatan bareng. Dulu itu juga yang paling sering sih kegiatan usaha dana untuk sambat, itu di tahun 2018 Pak ya, pertama gabung juga ikut kepanitiaan kayak gitu. Terus ya udah semakin kesini kok dihubungin gitu sama pengurus lama, suruh berpartisipasi lebih, ya dijalani. Pernah juga insecure tadi kayak teman-teman yang lain, kok
gimana ya nanti bisa apa enggak gabung sama teman-teman yang lain. Ternyata dari frater, dari teman-teman juga kasih dukungan. Itu juga perlunya dari dukungan teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi semangat terus juga bisa menyelesaikan di tahun 2020 dan terpilihlah Ivena sebagai ketua yang baru tahun 2021. 2020. 2021. Tahun 2020. Gitu. Ya pesannya untuk teman-teman yang baru gabung, semoga nanti selanjutnya lebih bisa mengenal, lebih bisa gabung lagi, membaur lagi sama teman-teman yang lama, sama frater-frater, lebih menjalin persaudaraan, pertemanan kayak gitu. Meskipun sekarang masa pandemi, ya dilancarkan lewat grup yang ada sekarang kayak gitu. Apalagi ya, seru-seruan bareng aja sih gitu. Nggak melulu soal kegiatan rohani kok di FKM KKP gitu, juga banyak main gitu. Terus waktu itu sebelum pandemi juga ada kegiatan bakti sosial ke panti asuhan Ganjuran, terus main bareng kayak gitu-gitu. Jadi nggak melulu kegiatan yang formal gitu. Makasih MC teman-teman semua, frater. Oke, terima kasih Mbak Via atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Benar banget ya tadi ya, dari sharing dari kedua kakak kita di FKM KKP ini. Kita harus saling semangat, harus saling support dan tetap melanjutkan forum ini, tetap melanjutkan wadah ini ya teman-teman, sebagai keluarga buat teman-teman dari Keuskupan Purwokerto, khususnya yang berkuliah di Jogja. Ya. Oke. Selanjutnya apa nih, Chris? Nah, habis ini ada pengumuman tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKM KKP untuk ke depannya. Untuk Frater Rio dipersilahkan untuk memberikan pengumuman. Oke, silahkan Frater. Halo teman-teman, udah kelihatan share screen-nya nih ya? Oh ya, sudah. Oke teman-teman yang terkasih dalam Kristus, karena ini kita namanya aja FKM KKP, itu singkatannya tadi belum dikasih tahu apa ya? Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Katolik Keuskupan Purwokerto. Nah itu singkatannya. Jadi kita memang kegiatan-kegiatannya nggak melulu tentang rohani-rohani aja, tapi untuk yang besok itu kita mau ke yang rohani dulu. Karena kita sebentar lagi besok tanggal 17 Februari itu ada Ash Wednesday ya, itu Rabu Abu, asik. Rabu Abu itu memasuki masa Prapaskah. Nah, kami mau kami mau adai teman-teman semua untuk bergabung turut serta dalam pertemuan yang akan kita laksanakan. Itu pertemuan kita akan ada 3 pertemuan dengan nanti ada beberapa pengisi renungan, ada para frater sendiri juga, mungkin kami akan mengundang beberapa romo di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pertama itu minggu depan teman-teman, Jumat 19 Februari 2021. Ini pertemuannya saya ambil berdasarkan dari Keuskupan sendiri, temanya beriman di tengah pandemi. Terus kemudian prinsipnya pertemuan APP-nya kita itu ini aja, teman-teman kita yang hadir berapa nanti kita tetap langsungkan pertemuan ini, karena pertemuan ini gunanya juga untuk mengenalkan kita akan iman kita pada Yesus Kristus sendiri di tengah masa krisis pandemi ini, dan kami para frater, para romo keuskupan memfasilitasi teman-teman yang sedang merantau ini dalam satu ikatan emosional yang namanya FKM KKP ini. Terus untuk pertemuan berikutnya itu 5 Maret ya, Jumat 5 Maret, 2 minggu setelahnya itu jam 8, dicatat baik-baik ya. Jumat nanti akan kami buatkan room Zoom, akan di-share. Nanti juga di sini akan ada beberapa teman yang sharing soal tema-tema yang akan kita angkat. Untuk tema yang kedua ini saya mengangkat, judulnya temanya hope ya, harapan gitu. Nanti tentang apa kita akan tahu di berikutnya. Terus yang ketiga, yang terakhir,
itu wake up, itu ya, temanya wake up. 12 Maret 2021, nanti jamnya juga sama. Para frater, teman-teman sekalian, teman-teman pengurus mengharapkan kehadiran teman-teman dalam acara-acara sharing-sharing pendalaman APP seperti ini agar kita semakin bersatu dalam ikatan emosional. Kita juga dapatkan makna-makna kehidupan dari sharing-sharing yang akan kita peroleh dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, dan iman kita juga akan berkembang gitu ya teman-teman. Dan pesan dari frater, selamat berdinamika dalam FKM KKP. Semoga teman-teman mengikuti acara ini well, senang, dan tidak hanya ngincar sertifnya tadi, benar kata Anjeli. Itu semoga berlanjut, senantiasa berdinamika di dalamnya. Tadi terima kasih sharingnya Ci Anjeli dan Via yang sangat bagus. Semoga teman-teman juga dapat berdinamika selanjutnya dalam FKM KKP, dan thanks. Terakhir, terima kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Frater. Oke, dicatat ya teman-teman. Tanggal-tanggalnya nanti juga akan di-share di grup ya, tanggal-tanggalnya biar teman-teman bisa memberikan di notes biar teman-teman semua bisa hadir. Harapan kita ya yang sekarang ikut 60 peserta ya besok waktu pendalaman juga 60 peserta juga. Ya. Biar kita bisa rame-rame buat sharing. Oke. Selanjutnya kita ngapain nih, Kak? Nah, sebelum kita ke penghujung acara, kita foto-foto dulu ya. Sebagai dokumentasi dan sebagai bukti untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yes, benar banget. Biar nanti kalau saya pada kangen nih, terus bisa langsung lihat fotonya aja. Oke, boleh minta tolong Gigi buat membantu untuk fotonya, untuk mengarahkan fotonya. Silahkan Gigi, boleh langsung. Ya. Terima kasih MC. Oke. Teman-teman mohon menyalakan kamera ya, biar bisa nanti di screenshot sama Gigi. Ya, di sini ada 3 layar ya teman-teman. Yang belum on kamera bisa on kamera sebentar. Yuk buat teman-teman yang belum on kamera, on cam, bisa langsung on cam ya teman-teman. Kita mau foto sebentar aja kok. Ini ada siapa nih? Vivi, ada Astrid, ada Felicia, Violeta, Ernesta, Baby, Eri, Brigita, Vika, Lintang. Boleh on cam dulu yuk, sebentar aja. Sebentar aja. Ya paling enggak ya 1 menit lah. Oke. Gigi bisa mungkin langsung dimulai dulu aja, nggak apa-apa. Oke, siap Kak. Oke, layar pertama senyum 1, 2, 3. Layar kedua senyum 1, 2, 3. Oke, layar terakhir ya, layar 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Gigi. Oh ya, buat teman-teman yang mau nge-storyin atau memasukkan snap IG ke snap IG boleh di video aja. Nanti jangan lupa tapi tag Instagram FKM KKP. Instagramnya apa ya, Evan? Instagramnya FKM KKP itu gampang banget teman-teman, cuman @FKM-KKP. Nanti kalian tinggal follow aja, pasti kita follow back. Pasti adminnya akan follow back. Siap. Nah, jangan lupa di tag ya teman-teman. Yes, benar. Teman-teman juga yang nggak mau nge-snap juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa tetap follow ya, karena nanti di situ akan ada info-info mengenai kegiatan FKM KKP selanjutnya. @FKM-KKP. Ya, itu. Oke, selanjutnya kita udah ada di akhir acara. Kita tadi membuka acara ini dengan berdoa. Nah, tentunya kita akan menutupnya dengan doa. Nah, siapa nih yang akan memimpin doa? Siapa nih, Chris? Ada yang berani mengajukan diri nggak? Siapa nih? Atau boleh. Siapa nih? Pak Kenneth Gombong. Oke, mantap Kenneth. Oke, silakan. Kenneth. Oke, selamat malam teman-teman dan para frater semuanya. Marilah kita mengakhiri Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang mengalir hingga pada malam hari ini, sehingga kami dapat merayakan hari kasih sayang, walaupun melalui Zoom meeting ini, tetapi kami telah memetik dan mempelajari apa itu kasih sayang yang sejati. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga cinta-Mu semakin tersebar dan semakin dirasakan oleh semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kenet. Terima kasih Kenet. Nah, Kenet oke. toh. Nah, selanjutnya nih sebelum kita berpisah dari Zoom meeting ini, nah ini ada link evaluasi dan link absensi buat teman-teman. Jadi teman-teman wajib ya buat ngisi. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak ngisi, nanti teman-teman nggak akan dapat sertif. Nah, jadinya silahkan teman-teman. Ya, benar banget. Ngisi dulu ya. Kita kasih waktu nih. Berapa menit nih kira-kira? 5 menit mungkin ya? Oke, boleh deh. Tapi ya boleh deh. Oke. Kita kasih waktu sampai di 19.50. Ya, 50. Yuk teman-teman, diisi dulu ya. Semangat teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita @fkmkkp. Oke. Apakah sekarang teman-teman ini ada yang di Jogja nggak sih? Yang para mahasiswa baru, udah ada yang di Jogja belum? Aku di Jogja. Siapa nih? Jadi siapa yang ngomong tadi? Niko. Oh, Niko. Oh, di Jogja. Oke. Yang lain? Nggak apa-apa ya, Jogja masih keadaannya merah membara, mungkin lebih baik di tempat tinggal masing-masing. Benar banget. Kita bermain boleh, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oke. Teman-teman jangan lupa isi, namanya nama lengkap ya teman-teman. Biar bisa dicantumkan dalam sertif. Jangan nama panggilan aja. Nama lengkap dan pastikan jangan sampai ada typo ya. Nah, ya benar banget tuh. Nanti kalau misalnya ada typo, kita repot lagi. Oh ya, sertifnya nanti kita sediain secara soft file. Apakah ada hard file-nya, Kak? Hard file-nya, Kak Ivena? Kalau sertifnya soft file ya, nanti berarti e-sertif. Pakai drive ya? Iya, tetap ada tanda tangan sama cap kok, tenang aja teman-teman. Jadi pasti valid. Sertifnya digital tapi masih bisa digunakan kok. Betul, masukin ke kampus dapat poin. Oke, 2 menit lagi nih. Diisi bagian evaluasi kesan dan pesan, kalau bisa diisi yang benar-benar ya teman-teman, biar bisa jadi pengembangan buat komunitas kita. Kalau teman-teman mau ada saran mengenai kegiatan-kegiatan di FKM KKP juga boleh loh teman-teman. Kak mau tanya. Oh ya silahkan. Oh ya Yosep, silahkan. Silahkan Yosep. Ini yang untuk asal paroki di siapa ya, email? Mana internet mati? Yang untuk asal paroki diisi nama paroki. Nggak bisa. Harus diisi email. Nggak bisa Kak. Nggak bisa, harus email. Bentar ya teman-teman, lagi dibetulin. Bentar ya, tunggu sebentar. Oh, kalau enggak, udah dipindah belum? Kalau misalnya
itu asal parokinya di setelah nama aja ya, nggak apa-apa. Jadi Berarti misalnya setelah nama dalam kurung Ha-ha. paroki. Oke. Misalnya Marta Acelistia Kirana dalam kurung Santo Mikael Gombong kayak gitu. Oke, makasih. Satu menit lagi ya teman-teman. Oke, ini udah 19.50 nih. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih belum selesai ngisinya, bisa dilanjutin dulu ya ngisinya. Dan ini benar-benar diisi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa dapatin sertif, karena cuma dari sini datanya kita bisa tahu siapa, maksudnya bisa tahu secara lengkap kayak gitu. Nah, oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya mengikuti acara Valentine Days pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menebarkan cinta pada sesama. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita jargon dulu untuk yang terakhir. Oke, silakan Kak Krisna, mungkin boleh pimpin jargonnya. Semua siap ya? Valentine 2021. Cintai. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa buat follow Instagram FKM-KKP di @fkmkkp dan tetap ikutin terus kegiatan FKM-KKP selanjutnya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat, selamat. Terima kasih juga Kak Angel, Ci Angel. Terima kasih semuanya. Manut. Angel live. Nggak boleh disitu Angel. Kok aku disuruh live ya? Aku masih itu kecewa sama Frater Agil. Aku dikatain anak psikologi. Dari mana psikologinya guys? Mukaku. Sorry. Siapa dia? Sobat baru kita, mari satukan rasa, buang segala problema, ulurkan tangan, kita sambut sahabat, lepaskanlah egomu, bersatu untuk